Bab 336 Penatua Jiwa 3 Cincin. Platform kenaikan. Yang mengatakan, adalah mungkin bagi pemilik roh-roh untuk memperkuatnya dengan meningkatkan peringkat jiwa mereka. Jenis pertumbuhan ini, bagaimanapun, jarang melampaui 10%, jika tumbuh sama sekali. Namun di depan mata Feng Wuyu, jiwa roh Tang Wulin telah meningkat 50% dan itu tampaknya bukan akhir. Tubuh kencang Gold Light merilekskan satu ruas pada satu waktu, melingkari Tang Wulin seperti rompi pelindung. Kilatan dan urat keemasan bermunculan di atas kulit Tang Wulin. Esensi darahnya menderu kencang saat mereka muncul. Sosoknya melepaskan lapisan tipis cahaya emas. Alisnya melengkung ke arah langit. Feng Wuyu bergumam, dia benar-benar cocok dengan moto sekolah kita. Sungguh monster kecil. Sebelum dia menyadarinya, dia menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Yang tidak diketahui Feng Wuyu adalah kondisi keberadaan Tang Wulin saat ini. Setenang danau yang tenang. Tidak seperti guru barunya. Dia mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Cincin jiwa ketiga adalah hambatan utama bagi para guru jiwa. Tetapi dia telah berhasil. Seiring dengan pertumbuhan Gold Light, itu menawarkan cincin jiwa ketiga untuk Tang Wulin. Selain mendapatkan cincin lain, tubuh dan meridian Tang Wulin menguat dan esensi darahnya bertambah. Namun, dia belum menyerap keseluruhan dari energi dingin yang berputar di dalam dirinya. Masih ada lebih banyak untuk meningkatkan peringkat kekuatan jiwanya. Masih banyak yang harus dilakukan. Tubuhnya berdenyut dengan energi dalam sentakan yang tiba-tiba. Setelah itu, cincin jiwa ketiganya terkondensasi menjadi ada. Dia segera menyatu dengan itu. Menyelam langsung menembus peringkat 31. Tetapi bahkan kemudian tampaknya ada energi yang tersisa untuk melangkah lebih dalam. Pada saat itu, Tang Wulin mendengar suara. Ambil kesempatan ini untuk memecahkan segel. Suara Old Tang bergema di kepalanya. Bisakah aku benar-benar? Tanya Tang Wulin dengan heran. Biasanya, kamu tidak akan bisa karena kamu baru saja memecahkan segel kedua. Tetapi esensi darah kamu telah meningkat dengan cepat hari ini. Dan energi hangat itu membantu menguatkan meridian Anda. Tetapi yang paling penting dari semuanya, apa yang Anda konsumsi sebelumnya adalah item roh 10.000 tahun dengan kemurnian yang sangat tinggi. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan item roh yang sebelumnya saya katakan untuk Anda dapatkan. Selain itu, sekarang setelah Anda memiliki 3 cincin, Anda cukup kuat untuk mematahkan segel ketiga. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya akan membantu Anda mengubah energi item roh itu menjadi esensi darah. Saat ini, meningkatkan kekuatan jiwamu tidak sepenting menghancurkan segel berikutnya. Semakin awal Anda memecahkan segel, semakin kuat darah Anda akan menjadi. Terutama jika Anda memecahkan segel ketiga sekarang. Itu akan memberimu banyak waktu untuk mempersiapkan segel keempat. Oke. Tidak ada keraguan dalam jawaban Tang Wulin. Dengan mengatakan itu, esensi darah Tang Wulin mulai mendidih. Uap naik dari tubuhnya dalam desisan marah. Berpesta dengan energi dingin di dalam meridiannya. Dia terus mengedarkan pusaran air kekuatan jiwanya. Dengan hati-hati mengandungnya di dalam dantiannya. Bagi Feng Wuyu yang menyaksikan, ini adalah adegan yang benar-benar membingungkan. Pembuluh darah ke seluruh tubuh Tang Wulin berdenyut secara berkala seolah-olah mereka hidup. Esensi darahnya melonjak keluar sementara kabut emas menyelimuti tubuhnya. Beberapa saat kemudian, esensi darahnya selesai melahap bagian terakhir dari energi dingin. Bergegas ke dantiannya. Bergabung dengan kekuatan jiwanya. Bersama-sama, kedua energi itu berputar dalam dantiannya seperti angin ribut yang bergolak. Dari 18 segel, dia punya 16 yang tersisa untuk dihancurkan termasuk yang ini. Segera, rasa sakit mengikis tulang yang akrab mencakar jalannya ke setiap inci tubuhnya. Tang Wulin baru saja mematahkan segel kedua belum lama ini. Dan sekarang secara kebetulan, ia memecahkan yang ketiga. Dia sama sekali tidak siap seperti waktu sebelumnya. Kali ini, rasa sakit itu sebanding dengan segel pertama yang pecah. Dan tak lama tubuhnya terasa seolah-olah hampir meledak. Feng Wuyu merajut alisnya. Matanya terpaku pada tontonan di depannya. Fluktuasi esensi darah Tang Wulin semakin dan semakin terasa. Dan tidak lama sebelum ia mulai bergetar,
Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Apa yang terjadi pada tubuhnya. Ini tidak sesederhana hanya menerobos ke peringkat 30. Meskipun Feng Wuyu sampai pada kesimpulan ini dengan segera. Dia tahu bahwa dia tidak boleh ikut campur tanpa mengetahui segalanya. Dia duduk di belakang Tang Wulin. Siap untuk campur tangan pada saat itu juga jika segala sesuatunya berjalan ke selatan. Yang mengejutkannya, cincin jiwa emas muncul dari tubuh Tang Wulin. Itu bergetar dan melepaskan raungan naga. Cincin itu berkeliaran di sekitar Tang Wulin seperti naga emas. Angkuh namun penasaran. Dan dengan setiap revolusi pembuluh darah emasnya berubah lebih berbeda. Menonjol dari kulitnya. Sisik-sisik berdesir di lengan, bahu, dan dada kanan Tang Wulin. Tangannya berubah menjadi cakar. Kemejanya terkoyak oleh transformasi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan bercahaya. Sekarang tubuhnya tidak lagi bergetar. Dan Tang Wulin menyerap kembali esensi darahnya yang mengalir bebas ke dalam tubuhnya. Simpan untuk aura emasnya. Ia kembali ke keadaan normal. Apakah ini kekuatan esensi darah kondensasi? Feng Wuyu menatap Tang Wulin dengan kaget. Aura seperti itu tidak pernah terdengar. Cincin esensi darah. Dan cincin darah esensi jiwa pada saat itu. Tubuh anak ini terlalu aneh. Dia benar-benar mendapat manfaat dari apa yang saya konsumsi. Beberapa saat setelah itu, kerangka Tang Wulin mulai berderak. Tulang bergetar dengan energi yang sangat besar mengalir melalui tubuhnya. Dia gemetar sekali lagi. Sisik emas menyebar dari bagian kanan dadanya ke kiri. Menyelinap ke atas bahu kirinya. Esensi darahnya lebih kuat dari sebelumnya. Dan aura emas di sekitarnya menyusut kembali ke cincin jiwa emas. Bersinar lebih terang dari sebelumnya. Burung elang yang waspada sejak awal. Feng Wuyu menemukan beberapa perbedaan dalam Tang Wulin. Dia lebih tinggi untuk satu. Dan kulitnya adalah tipe gadis yang diimpikan. Berkilau dan berkilau. Esensi darahnya mengalir melalui tubuhnya seperti sungai yang mengamuk. Begitu keras sehingga jika dia tegang telinganya, Feng Wuyu bisa mendengarnya meraung. Tubuh Tang Wulin begitu penuh vitalitas sehingga esensi darahnya berfluktuasi memenuhi ruangan. Sisik emas pada dagingnya tidak pernah berkilau lebih cemerlang. Tampak memantulkan cahaya dengan kemegahan agung. Menarik, sangat menarik. Feng Wuyu mengamati dengan mata menyipit. Mulutnya sedikit tersenyum. Sepertinya saya telah mengambil cukup banyak harta karun. Kekuatan anak ini jelas berasal dari garis keturunannya dan bukan jiwa bela dirinya. Garis keturunannya memengaruhi setiap bagian dirinya. Pada saat itu, gold light merayap keluar dari rambut Tang Wulin. Sisiknya semakin dalam keagungan emasnya. Menajamkan bilahnya. Dua tonjolan kecil muncul di kepalanya. Panjang gold light memanjang lagi. Sekarang sekitar 2 kaki panjangnya. Itu mengamati area dengan mata berbinar. Apakah roh jiwanya berevolusi lagi? Itu masih belum selesai. Feng Wuyu akhirnya mengerti garis keturunannya yang aneh menyebabkannya berkembang untuk kedua kalinya. Itu membuat pertumbuhan jiwanya melebihi normal. Masa depannya tidak terbatas. Ketika Tang Wulin membuka matanya, dia merasakan diambang kehancuran. Kelelahan menggoda setiap bagian tubuhnya. Rasa sakit mendesis melalui sarafnya seperti listrik hanya dengan menarik napas. Dia nyaris tidak berhasil menahan rasa sakit. Itu bahkan lebih buruk daripada yang dari segel-segel pertama. Untungnya, tubuh naga emasnya membantunya menjembatani krisis. Ketika Tang Wulin menyelesaikan prosesnya, dia terlalu jauh dari kelelahan untuk merasakan efek dari mendapatkan cincin jiwa ketiganya dan menghancurkan segel ketiga. Dia turun seperti sekantong batu bata tanpa sepatah kata pun. Bab 337 Gorging. Feng Wuyu mengangkat Tang Wulin dengan cemas. Tangan kanannya menekan dada muridnya saat ia menuangkan kekuatan jiwa ke dalam dirinya. Sebuah energi panas memurnikan meridian Tang Wulin, membuat tubuhnya nyaman. Namun, kelelahan tetap ada. Kau terlalu banyak mencurahkan energimu dan mungkin telah melukai intimu. Ada apa denganmu? Orang-orang biasanya semeriah naga ketika mereka menerobos. Tetapi Anda. Feng Wuyu memandang Tang Wulin. Tatapannya dibumbui dengan keraguan. Kamu terlihat seperti akan mati. Tang Wulin memaksakan senyum pahit. Guru, saya lapar. Bisakah kamu ambilkan aku makanan?
Aku akan baik-baik saja begitu ada sesuatu di perutku. Makanan. Oke. Ayo pergi ke ruang makan kalau begitu. Feng Huyu membantu Tang Wulin berdiri. Apakah kamu punya pakaian cadangan? Atau apakah kamu berencana pergi ke ruang makan tanpa busana? Dia mengeluarkan satu set pakaian baru dari cincin penyimpanannya dan mengenakannya sebagai tanggapan. Menyerap kekuatan jiwa gurunya telah membuatnya merasa jauh lebih baik. Tapi itu tidak berarti dia tidak lelah. Kali ini, dia tidak berjuang sama sekali ketika Feng Huyu berlari dengan dia di belakangnya. Tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ruang makan belum ditutup malam ini. Feng Huyu menyimpan Tang Wulin di sebuah meja dan kembali dengan makanan sesaat kemudian. Mata Tang Wulin menyala saat melihat makanan. Tidak dapat menahan diri lagi. Dia mulai menjejalkan mulutnya. Ini semua untuk tujuan yang baik. Sifat ulet segel ketiga melebihi dua sebelumnya. Memaksa Tang Wulin harus melalui pertempuran panjang sebelum mematahkannya dan menyerap esensi Raja Naga Emas di dalamnya. Esensi yang sama menyatu dengan esensi darahnya sendiri. Menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Selain itu, pada saat dia selesai menyerap kekuatan, esensi darahnya menipis. Akibatnya, dia merasa seperti kelaparan selama sebulan. Feng Huyu dengan senang hati membawa makanan Tang Wulin. Dia bersukacita dalam pandangan sederhana Tang Wulin melahap semua yang dia bawa dan bahkan ingin memuji kecakapan makan muridnya. Namun, 20 menit kemudian, raut wajahnya yang cerah berubah menjadi kejutan yang tidak tercemar. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Tang Wulin makan. Pertama kali dia menyadari apa artinya menjadi raja kerakusan. Meskipun bukit piring kosong mengotori meja, Tang Wulin tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ini bukan perut, tapi jurang maut. Itu tidak membesar terlepas dari semua makanan yang dia simpan. Lebih jauh, perubahan dalam kekuatannya hampir menggelegar. Setelah tiba di ruang makan, Tang Wulin telah berjuang untuk duduk tegak. Tetapi dengan setiap gigitan, ia tumbuh lebih bersemangat. Dan pada gilirannya, kecepatan makannya meningkat. Sikap meja tidak terlihat. Meja itu adalah medan perang. Dan Tang Wulin menang. Feng Huyu akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin menerimanya sebagai gurunya begitu dia setuju untuk membayar biaya makanannya. Tang Wulin tidak berbohong. Karena siswa yang bekerja perlu membayar makanan mereka sendiri. Tang Wulin harus membayar mahal untuk makan sendiri. Bisakah saya benar-benar menangani murid seperti dia? Pada saat Tang Wulin meraih angka 40 menit, Feng Huyu mulai bergetar. Tang Wulin tidak melambat sama sekali. Di sisi lain, Tang Wulin bersenang-senang. Makanan yang bergizi tinggi mengisi kembali esensi darahnya yang telah dihabiskan. Meninggalkan nutrisi berlebih untuk diserap tubuhnya. Untuk digunakan untuk menstabilkan dirinya setelah segel ketiga yang sulit pecah. Akademi Shrek luar biasa. Jika ini adalah Issea Academy, tidak mungkin bagiku untuk makan makanan enak seperti itu. Tang Wulin. Dia mengisi dirinya dengan irama renungannya. Pesta makannya akhirnya berakhir 1 jam kemudian. Hasil pertempurannya jelas bagi semua untuk dilihat. Sebuah gunung piring terbentang di hadapannya begitu tinggi sehingga dia tidak bisa melihat Feng Huyu di sisi lain. Apakah kamu selalu makan sebanyak ini? Tanya Feng Huyu. Suaranya bergetar sama seperti hatinya. Tang Wulin tersedak batuk. Hari ini spesial. Guru, apakah saya membuat Anda takut? Dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke sisi Feng Huyu. Di wajahnya ada topeng seorang anak yang takut dia melakukan kesalahan. Dan dia menatap Feng Huyu dengan mata berair besar. Kamu tidak akan menolak untuk menganggapku muridmu hanya karena aku banyak makan. Kan? Aku, Feng Huyu merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Tidak peduli apa yang dia katakan. Dia akan terjebak. Guru, kamu bisa lega. Saya biasanya tidak makan sebanyak ini, kata Tang Wulin. Feng Huyu menghela nafas lega. Jadi ini semua karena terobosanmu. MN. Kata-kata berikutnya, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi Feng Huyu membeku. Saya biasanya hanya makan sekitar setengahnya. Tentu saja, saya akan makan lebih banyak jika saya bisa. Tang Wulin berseri-seri. Wajah Feng Huyu mulai berkedut. Bisakah kamu benar-benar mencerna semua makanan ini? Apakah ini ada hubungannya dengan esensi darah aneh Anda? Tang Wulin mengangguk. Betul.
Bagi saya, makan makanan adalah cara lain untuk berkultivasi. Anda harus bisa merasakannya. Bukan. Esensi darah saya jauh lebih kuat daripada orang lain. Saya tidak yakin mengapa. Yang saya tahu adalah bahwa ia dapat menawarkan saya banyak kekuatan dan kekuatan yang mirip dengan cincin jiwa. Garis keturunan saya memiliki kekuatan naga. Mendengar kata-kata terakhir Tang Wulin, mata Feng Wuyu menyipit. Dia mengangguk sedikit. Seperti yang dikatakan Tang Wulin, dia bisa merasakan kekuatan abnormal esensi darah muridnya. Dan dia jelas merasakan kekuatan cincin jiwa emas ketika itu terwujud. Sebanding dengan keberadaan puncak, itu juga membantu bahwa jiwa bela diri Feng Wuyu adalah naga api berkobar. Dengan gelarnya, naga berkobar, menggigitnya. Dia dan kelompok besar lainnya di Akademi Shrek dengan jiwa bela diri naga terkenal sebagai naga kembar suci. Naga api berkobar adalah dari garis keturunan naga sejati dan berdiri di puncak jiwa-jiwa bela diri dengan atribut api. Dengan demikian, dia bisa merasakan suara drakonik yang berasal dari garis keturunan Tang Wulin. Memanggilnya sendiri, meskipun mereka tidak mirip. Namun jika bukan karena kesenjangan dalam jajaran kekuatan jiwa mereka, Feng Wuyu yakin bahwa ia akan mengalami beberapa penindasan jiwa bela diri dari Tang Wulin. Sederhananya, garis keturunan Tang Wulin berasal dari binatang jiwa yang menakutkan. Makan-makan. Jika Anda pikir Anda bisa, maka singkirkan semua uang saya. Feng Wuyu mendengus. Guru, sudah berapa lama saya berkultivasi? Menilai dari warna langit. Bisakah aku melewatkan 1 hari pelajaran? Tanya Tang Wulin. Suatu hari. Itu lucu. Anda sudah melewatkan 3 hari sekolah. Tapi jangan khawatir. Saya meminta cuti untuk Anda. Anda bisa menjelaskan sendiri besok. Sekarang pergilah. Temukan aku besok sore sehingga aku bisa mengajarimu menempah. Setelah mengatakan ini, Feng Wuyu tidak lagi tahan melihat gunung piring dan berlari keluar. T3 hari. Tang Wulin duduk kembali. Mulut ternganga. Saya bahkan belum menghadiri kelas selama 3 hari, tapi saya sudah melewatkan 3 kelas. Ini hanya tidak akan terlalu buruk jika dia bukan ketua kelas. Dan dia telah melewatkan banyak kelas di Issea Academy. Tetapi dia adalah ketua kelas sekarang. Dan semua orang memperhatikannya. Hanya membayangkan betapa dia telah melewatkan pelajaran selama 3 hari membuat dia gugup. Oh tidak. Saya tidak bisa kembali untuk beristirahat sekarang. Saya harus mencari guru Wu dulu. Saya perlu mengejar apa yang saya lewatkan. Tang Wulin menerobos pintu-pintu ruang makan dengan kecepatan kilat. Tetapi di udara malam yang dingin, dia menyadari ada kesalahan dalam rencananya. Bukankah Guru Wu tinggal di Pulau Dewa Laut? Saya tidak bisa sampai di sana tanpa seseorang membawa saya. Untungnya, komunikator jiwa ada. Tang Wulin mengeluarkan komunikatornya dan memutar nomor Wu Zhangkong. Telepon tersambung dan dia mendengar suara dingin Wu Zhangkong di telepon. Kamu sudah selesai berkultivasi. MN. Guru Wu, tolong izinkan saya menjelaskan sendiri. Saya terjebak dalam situasi yang luar biasa. Jadi aku tidak butuh penjelasan sekarang. Datanglah ke pelataran dalam. Saya akan menunggu di gerbang. Beritahu saya ketika Anda sampai di sini. Wu Zhangkong menutup telepon. Tang Wulin tidak tahu dari suara Wu Zhangkong seperti apa suasana hatinya. Oh terserahlah. Jika saya dimarahi, maka saya dimarahi. Guru Wu mungkin akan berempati dengan saya. Tidak berani membiarkan Wu Zhangkong menunggu lebih lama lagi. Tang Wulin berlari ke arah pelataran dalam. Kakinya kabur. Meskipun dia pernah ke sana sekali. Jalan itu dibakar dalam benaknya. Ketika dia melewati bangunan dan sejenisnya, dia bisa merasakan tubuhnya menyerap makanan yang dia konsumsi. Esensi darahnya lebih kuat daripada ketika dia bangun. Sekarang seperti darah mengalir melalui nadinya bukan energi. Itu memiliki ritme yang jelas untuk mengalir. Membawa kehangatan ke tubuhnya kemanapun ia pergi. Bab 338 menghangatkan hati. Saya mungkin telah menggunakan sebagian besar energi item roh itu untuk memecahkan segel ketiga. Tetapi pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan jiwaku. Ya, tubuh saya menjadi jauh lebih kuat setelah memecahnya. Meskipun kekuatan jiwaku naik di atas peringkat 30. Aku tidak yakin seberapa tinggi itu sekarang.
Mungkin sekitar peringkat 32. Tang Wulin akhirnya berhasil keluar dari bagian bawah paket. Dia bersukacita. Air mata praktis mengalir di pipinya. Sekarang setelah dia memiliki 3 cincin jiwa, kekuatan jiwanya beredar di seluruh tubuhnya dengan lebih kuat dari sebelumnya. Dan kekuatan jiwa di dalam dantiannya mencair. Ini adalah lonjakan kekuatan utama baginya. Sekarang, dia harus menggunakan metode surga misterius untuk mencairkan sisa kekuatan jiwanya. Baru setelah itu budidayanya akan duduk kokoh di tingkat 3 cincin. Tang Wulin tidak tahu apa yang diberikan Feng Wuyu padanya. Tapi itu pasti sepadan dengan 5 penyempurnaan roh yang dijanjikannya. Dia telah menyelamatkan semua uang yang akan dia habiskan untuk mendapatkan item roh yang dibutuhkan untuk meterai ketiga. Lebih jauh lagi, menurut Old Tang, dia sekarang punya waktu sampai dia berumur 16 tahun untuk memecahkan segel keempat. Saat ia berlari di sepanjang jalan menuju pelataran dalam, Tang Wulin merasa disegarkan oleh udara malam yang dingin. Dia sekarang merasa bebas. Dan perutnya mencerna makan malamnya yang besar sambil berlari. Sehingga seluruh tubuhnya penuh energi. Bahkan kekuatan jiwanya pulih dengan cepat di bawah pengaruh esensi darahnya. Wu Zhangkong berdiri menunggu di gerbang. Ekspresinya sedingin es. Tapi ada sesuatu yang muncul di matanya ketika dia melihat Tang Wulin. Sebelum Tang Wulin bahkan bisa memanggilnya, Wu Zhangkong muncul di hadapannya dengan kabur. Dia meraih pergelangan tangan Tang Wulin dan merasakan denyut nadinya. 3 cincin? Tanya Wu Zhangkong heran. Tang Wulin mengangguk. Kegembiraannya jelas seperti siang hari. 3 cincin jiwa adalah garis pemisah bagi para guru jiwa. Master jiwa yang terlahir dengan kekuatan jiwa bawaan 3 atau kurang umumnya tidak akan pernah bisa mengatasi dinding yang mendapatkan 3 cincin. Sebagian besar akan menghabiskan seluruh hidup mereka melenyap sebagai tuan jiwa 2 cincin. Selain itu, seseorang hanya bisa menyebut diri mereka seorang guru jiwa sejati setelah mencapai tingkat 3 cincin. Apa yang kamu lakukan? Tanya Wu Zhangkong. Penatua Feng memberi saya beberapa benda roh yang berharga dan kemudian membantu menghangatkan meridian saya. Setelah itu, saya menerobos. Mengapa dia melakukan itu? Tanya Wu Zhangkong. Dia ingin aku belajar pandai besi darinya dan mulai berlatih pemurnian roh. Tapi aku harus mencapai peringkat 30 sebelum aku bisa. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin untuk sesaat. Jadi begitulah adanya. Item roh apa yang kamu makan? Pertanyaan ini membuat Tang Wulin terpana. Betul. Saya tidak tahu apa yang diberikan Penatua Feng kepada saya. Aku lupa. Tang Wulin memberinya senyum bermasalah. Masuk dulu. Wu Zhangkong berbalik dan berjalan ke pelataran dalam. Tang Wulin bergegas mengikuti. Begitu mereka tiba di tepi Danau Sigat, sebuah perahu melayang untuk menerimanya. Ini adalah kali kedua Tang Wulin datang ke danau ini. Namun pemandangan cahaya bulan memantulkan air jernih yang jernih dan angin segar membuat hatinya tenang. Adegan itu memberinya kegembiraan, dan kesepian, stres, dan depresi dari beberapa tahun terakhir kultivasinya terhapus dalam sekejap. Hatinya terasa tanpa beban di sini. Merasakan perubahan pada siswanya. Wu Zhangkong berbalik untuk melihat Tang Wulin. Mata tertutup dan menghirup udara dalam-dalam. Alih-alih mengganggu muridnya, ia hanya menunggu. 10 menit kemudian, Tang Wulin membuka matanya. Tempat ini sangat indah. Saya pasti harus berhasil masuk ke pelataran dalam. Saya akan bisa datang ke sini jika saya melakukannya. Bukan. Wu Zhangkong mengangguk. Ya. Sekarang naiklah ke kapal. Tang Wulin mengikuti Wu Zhangkong di atas kapal. Dengan lambaian tangan Wu Zhangkong, angin sepoi-sepoi mulai mendorong mereka langsung menuju Pulau Dewa Laut. Perahu itu dengan lembut memotong air. Arusnya yang lewat tampaknya dipenuhi dengan kehidupan seolah-olah darah mengalir melalui pembuluh darah. Tang Wulin berdiri di haluan kapal. Dia merasa bebas dan puas. Berjemur di bawah angin malam yang lembab. Guru Wu, kekuatan garis keturunan saya meningkat lagi. Prosesnya memakan waktu lama. Jadi saya absen dari kelas. Kata Tang Wulin. Garis keturunan Anda membaik lagi. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin dengan kaget. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam kemudian meninju ruang kosong di depannya. Udara meledak dengan dentuman yang terdengar. Kekuatan rebound dari pukulan dan menyebabkan perahu berayun.
Wu Zhangkong jelas merasakan bahwa pukulan Tang Wulin telah menciptakan gelombang kejut 2 meter. Tang Wulin tidak menggunakan tubuh naga emas sekarang. Kekuatan itu berasal dari kekuatan tubuhnya sendiri. Dia sama terkejutnya dengan Wu Zhangkong. Kekuatan saya telah meningkat sekitar 50%. Jika saya memanggil timbangan emas saya harus bisa mengerahkan kekuatan lebih dari 5.000 kg. Kemudian, jika aku menambah kekuatan dari tubuh naga emas, satu pukulanku akan sekuat keterampilan jiwa. Saat Tang Wulin memikirkan kemungkinan, matanya penuh kegembiraan. Wajah Wu Zhangkong menjadi termenung. Sepertinya garis keturunanmu membaik ke arah yang baik. Apakah evolusi cepat ini disebabkan oleh benda roh yang Feng Wuyu berikan padamu? Berapa harga yang dia bayar untuk Anda? Aku berutang padanya 5 pemurnian roh. Setelah saya dapat memperbaiki 5 produk pertama yang sukses akan menjadi miliknya sebagai pembayaran. Itu benar-benar layak, kata Wu Zhangkong. Tang Wulin menggaruk kepalanya karena malu. Penatua Feng awalnya menginginkan 10 pemurnian roh. Tetapi saya tidak setuju. Jadi dia menurunkannya menjadi 5. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin dengan kaget. Hanya memperbaiki meridianmu lebih dari itu. Jiwa bela diri Penatua Feng adalah naga api berkobar. Jadi kendalinya atas api sangat tepat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia dapat memurnikan meridian dengan apinya. Dan itu akan seperti membersihkan otot dan tulang Anda. Namun, melakukan ini sangat melelahkan baginya dan menghabiskan sumber energi jiwa bela dirinya. Dia jarang menawarkan untuk melakukan ini untuk siapapun. Apakah Anda tahu berapa biaya untuk membuatnya melakukan ini untuk seseorang? Pertanyaan mendadak ini mengejutkan Tang Wulin. Ada harga di sana. Wu Zhangkong mengangguk. Harganya 10 juta poin kontribusi. Hah? Tang Wulin ternganga. 10 juta. 10 juta poin kontribusi. Ekspresi dingin Wu Zhangkong mencair menjadi senyum lembut yang jarang terlihat. Jangan sampai harganya membuatmu takut. Penatua Feng menetapkannya sedemikian tinggi karena dia tidak ingin membantu sembarang orang memperbaiki meridian mereka. Fakta bahwa dia menawarkan untuk melakukannya untuk Anda menunjukkan betapa dia menghargai Anda. Saya mengerti, kata Tang Wulin. Kehangatan berkembang di hatinya. Tang Wulin awalnya merasa khawatir terhadap Feng Wuyu. Bagaimanapun, pria tua gila itu telah menculiknya dalam pertemuan pertama mereka. Jadi dia hanya ingin menghindarinya. Hanya surga yang tahu hal gila apa yang akan dilakukan orang gila itu. Namun, ketika Tang Wulin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, Feng Wuyu setuju untuk menutupi makanannya. Menurunkan harga dari 10 pemurnian arwah menjadi 5. Dan sekarang telah menyempurnakan meridiannya. Setiap kali, Tang Wulin semakin memanaskan pria tua gila itu. Beberapa hal tidak perlu diucapkan dengan keras. Dan di hati Tang Wulin, dia sudah sepenuhnya menerima Feng Wuyu sebagai guru keempatnya. Dia adalah tipe orang yang memperlakukan setiap gurunya seperti tuan selama sisa hidupnya. Ketika mereka mendekati pulau itu, perahu melambat dan berhenti tepat di dekat pantai. Keduanya turun. Dan Wu Zhangkong memimpin Tang Wulin di sepanjang jalan yang mereka ambil terakhir kali. Guru, apakah kita akan pergi ke tempat Grand Teacher? Tanya Tang Wulin pelan. Dalam benaknya, Pulau Laut Dewa adalah tanah suci. Jadi tidak sopan untuk berteriak di tempat seperti itu. Kakekmu bilang akan kembali setelah seminggu. Apakah kamu sudah lupa? Tang Wulin benar-benar lupa. Sejak dia datang ke Akademi Shrek, hari-harinya dipenuhi dengan pengalaman baru dan kultivasi yang konstan. Dia telah melupakan masalah penting di tengah-tengah semua kesibukan. Untung Guru Wu mengingatkan saya. Bab 339 Naga Mengejutkan Surga. Sesampainya di rumah kecil, Tang Wulin dan Wu Zhangkong melihat bahwa lampu menyala. Mereka memasuki ruang tamu. Tetapi tidak ada seorang pun di sana untuk menerimanya. Tunggu di sini. Wu Zhangkong menunjuk ke sebuah kursi. Lalu menuju ke tangga. Aku akan mencari guru. Terlepas dari arahan Wu Zhangkong, Tang Wulin memilih untuk tetap berdiri. Setelah menunggu sebentar, Wu Zhangkong kembali dengan Zuoxi. Melihat Tang Wulin, mata Zuoxi berbinar dan dia bergegas menghampiri cucunya. Hanya saja, sesuatu tampak berbeda. Matanya menyipit saat dia menatap bocah itu dengan penuh perhatian. Grand Teacher,
kata Tang Wulin dengan hormat. Zuoxi mengangkat tangan, membungkamnya. Sesaat kemudian, ekspresinya yang tegas berubah menjadi kejutan. Esensi darahmu meningkat sangat banyak hanya dalam seminggu. Apa yang terjadi? Anda punya terobosan, bukan? Ya, benar, kata Tang Wulin. Makanan di sini sangat bergizi. Setelah makan banyak, saya menemukan bahwa itu meningkatkan esensi darah saya. Makan pada dasarnya adalah cara bagi saya untuk mengolah esensi darah saya. Keheningan turun saat Zuoxi berdiri di sana dengan kaget. Dia makan untuk berkultivasi. Aku tahu kita terkenal karena membesarkan monster di Shrek. Tapi aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Penguasa jiwa tipe makanan bisa berkultivasi dengan makan. Tetapi kekuatan jiwa mereka yang meningkat, bukan esensi darah mereka. Secara umum, esensi darah yang lebih kaya memperkuat tubuh sehingga lebih cocok untuk penanaman. Namun, esensi darah Tang Wulin yang sangat kuat telah mencapai tingkat menjadi bagian dari kekuatannya. Metode budidaya makan ajaibnya pasti salah satu metode budidaya paling aneh di Shrek Academy. Tang Wulin terus menceritakan pengalamannya dalam seminggu terakhir. Ketika dia mencapai bagian tentang menerima Feng Wuyu sebagai gurunya, alis Zuoxi berkedut karena khawatir. Namun, tenggelam dalam kisahnya sendiri. Tang Wulin tidak menyadarinya. Butuh setengah jam penuh untuk meringkas seluruh minggu. Tidak buruk. Anda telah menerobos dengan sangat cepat. Sehingga Anda dapat mencoba memurnikan semangat sekarang dan benar-benar menjadi pandai besi peringkat kelima. Terus bekerja dengan baik. Setelah mengatakan ini, Zuoxi berbalik dan kembali ke atas. Itu dia. Tang Wulin berdiri di sana dengan ekspresi kosong. Dia mengharapkan nasihat dari kakeknya. Tetapi harapannya hancur di hadapan kenyataan. Ke samping, Wu Zhangkong mengerutkan kening. Guru Wu, Grand Teacher. Dia, Tang Wulin melemparkan pandangan ragu pada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ikuti aku. Saya akan membantu Anda mengejar apa yang Anda lewatkan di kelas sehingga Anda dapat melanjutkan kelas tanpa masalah besok." Baik. Tang Wulin mengikuti Wu Zhangkong ke kamarnya. Guru-guru Shrek Academy membahas materi dengan kecepatan yang menghukum. Hilang bahkan satu kelas akan menempatkan seseorang jauh di belakang rekan-rekan mereka. Salah satu tujuan Tang Wulin hari ini adalah mengejar ceramah. Begitu Zuoxi tiba di lantai 2, ekspresinya yang tenang akhirnya pecah. Furi menyala dalam kehidupan di matanya ketika ia berlari ke kamarnya, mengeluarkan komunikator jiwanya, dan dengan cepat memutar nomor. "Apa yang kamu inginkan? Jika bukan apa-apa, saya menutup telepon," jawab suara yang tidak sabar. "Jika kamu berani menutup telepon maka aku akan menghancurkan rumahmu," teriak Zuoxi. "Apa yang merayapi pantatmu dan mati?" jawab orang itu dengan marah. "Feng Wuyu, kau bajingan tua. Kapan saya memberi Anda izin untuk mengambil Tang Wulin sebagai murid Anda?" Zuoxi meludah marah. "Mengapa saya perlu izin Anda?" kata Feng Wuyu dengan jijik. Zuoxi mendengus. "Tang Wulin adalah kakek buyutku. Apa yang harus kamu katakan sekarang? Kamu adalah kakek buyutnya?" Feng Wuyu bertanya dengan kaget. "Omong kosong. Berhenti berbohong. Saya sudah memeriksa. Dia dari Issea City. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi kakek buyutnya?" "Murid saya, Wu Zhangkong, mengajar Tang Wulin di Issea City. Anda punya sesuatu untuk dikatakan sekarang?" "Wu Zhangkong, orang yang memutuskan hubungan denganmu. Aku hanya membiarkan dia mendapatkan pengalaman di luar. Siapa bilang aku memutuskan hubungan dengannya? Dia membawa kembali siswa yang luar biasa untuk memberi hormat kepada saya saat ini. Anda tahu. Jelaskan tindakanmu. Jelaskan pantatku. Anda hanya kakeknya yang nyaman kapanpun Anda mau. Ya. Apa yang telah kamu berikan padanya? Apa yang telah Anda ajarkan kepadanya? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak menolak untuk makan selama setengah bulan setelah murid Anda itu pergi? Hentikan omong kosongku." Feng Wuyu tidak bergerak sama sekali. "Kamu. Baik. Terserah kamu. Ayo berjuang. Siapapun yang menang akan menjadi gurunya," teriak Zuoxi. "Seolah-olah Anda bisa bertarung sendirian. Kenapa saya harus repot? Dia sudah menganggapku sebagai gurunya dan aku sudah memberinya manfaat. Cobalah untuk membuatnya mundur."
Aku tidak akan mengangkat satu jari pun jika dia melakukannya. Dia hanya akan menjadi terkenal sebagai seseorang yang memalingkan punggung gurunya. Feng Huyu menutup telepon setelah meninggalkan kata-kata ini. Zuoxi memegang komunikator di telinganya. Tertegun mendengar nada panggil-panggilan yang berakhir. Lalu dia melemparkannya ke lantai dan menginjak. Mengamuk. Bajingan. Bajingan tua itu. Betapa dia tidak tahu malu. Sementara itu, Feng Huyu tertawa terbahak-bahak. Dia telah bermeditasi ketika panggilan masuk. Tetapi sekarang dia menari dengan gembira. Aku tidak menyangka aku bisa membuat marah Zuoxi kepada tua itu hanya dengan menerima muridku ini. Saya sangat senang bisa mati. Hore untuk muridku. Hahaha. Zuoxi, kau bajingan tua. Kau selalu menggertakku. Tapi kali ini kau tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak menyadari keributan yang disebabkannya. Tang Wulin menghabiskan malam itu untuk mengejar konten yang dia lewatkan dengan Wu Zhangkong. Dengan izin gurunya, Tang Wulin tidak kembali ke asrama dan tetap berada di dalam ruangan untuk bermeditasi. Beberapa menit sebelum fajar menyingsing keesokan paginya, Tang Wulin bangun untuk panggilan Wu Zhangkong. Bersama-sama, guru dan siswa pergi keluar dan melihat ke arah timur. Menunggu matahari terbit untuk berlatih mata setan ungu. Ketika petunjuk terakhir dari awan ungu menghilang di cakrawala dan mereka selesai berlatih mata setan ungu mereka, Tang Wulin bertanya, "Guru Wu, di mana cabang Tang Sekte di kota Shrek? Bukankah aku harus pergi dengan Xie dan Su Xiaoyan untuk melapor? Itu di Shrek Inner City dan sebenarnya sangat dekat dengan kampus. Aku akan membawakanmu bertiga nanti." "Oh baiklah." Perut Tang Wulin menggeram pada saat itu. Dia menatap Wu Zhangkong dengan malu. "Guru, bisakah aku kembali ke pelataran luar untuk sarapan? Tetap di sini untuk makan." "Tapi aku..." Tang Wulin tergagap. "Tapi kupikir nafsu makanku lebih besar dari sebelumnya. Guru setidaknya bisa menyediakan satu kali makan untukmu. Ayo pergi." Mereka berbalik dan berjalan kembali ke rumah. Zuoxi ada di luar. Dengan santai melambai kepada mereka saat dia melakukan latihan pagi hari. "Guru, kakek." Wu Zhangkong dan Tang Wulin dengan hormat menyambut Zuoxi. Zuoxi melirik mereka. "Tang Wulin, kemarilah." "Ya." Tang Wulin berjalan mendekat. "Hati-hati," kata Zuoxi. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, memutarnya di depannya sebelum mendorong keluar. Tindakannya sangat sederhana. Jika dia mati dari jauh, sepertinya dia hanyalah orang tua biasa yang melakukan latihan pagi hari. Namun, Tang Wulin tidak bisa melihat apapun kecuali langkah ini. Ketika Zuoxi mengangkat tangan kanannya dan menggambar lingkaran dengannya, Tang Wulin, selama sepersekian detik, berpikir bahwa kakeknya telah menjadi pusat dunia. Raungan naga bergema dari dalam dirinya dan esensi darahnya dengan panik melonjak melalui tubuhnya sebagai tanggapan. Pikirannya bergetar dan visinya menjadi kabur. Seolah-olah naga di dalam dirinya meraung ke langit dan mengejutkan langit. Di mata Tang Wulin, saat Zuoxi mendorong telapak tangannya keluar, naga bersisik merah diisi dengan keagungan yang menakutkan dan esensi darah tirani bergegas keluar. Dunia bergetar di depan kekuatannya. Udara di depan telapak tangan terbuka dan mengungkapkan kegelapan. Seolah-olah ruang itu sendiri telah robek. Ruang di sekitarnya terus bergetar selama beberapa menit, ketika akhirnya memudar. Begitu pula kegelapan dalam visi Tang Wulin. Semuanya kembali normal. Kamu bisa menggunakan kekuatan garis keturunanmu seperti ini. Kembali dan memahaminya. Langkah ini disebut Dragon Shocks the Heavens. Jiwa bela diri saya adalah naga lapis baja Scarlet, jadi ketika saya menggunakannya, gerakan itu disebut naga Scarlet mengejutkan surga. Setelah mengatakan ini, Zuoxi berbalik dan memasuki rumah. Tang Wulin berdiri beku, benar-benar tidak menanggapi kata-katanya. Dia mengangkat telapak tangannya dengan bingung. Tubuhnya bergoyang sedikit saat dia meniru tindakan Zuoxi. Cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya dari waktu ke waktu. Bab 340 Naga Api Berkobar dan Naga Lapis Baja Kirmizi. Khawatir, Wu Zhangkong mengikuti Zuoxi kembali ke rumah kecil, meninggalkan Tang Wulin kepikirannya dan langkah kaki mereka yang melembut. "Guru, bukankah ini terlalu cepat? Itulah bagian pertama dari keterampilan jiwa paling kuat yang Anda buat. Bisakah Wulin mempelajarinya seperti sekarang?" "Kamu tidak mengerti,"
kata Zuosi, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh di udara. Garis keturunan drakoniknya sangat murni dan mulia. Itu setidaknya satu tingkat di atas tambang. Selain terbatas pada jiwa bela diri tipe naga, keterampilan jiwaku yang diciptakan sendiri membutuhkan esensi darah yang sangat kuat dari penggunaannya. Saya hanya mengajarinya karena garis keturunannya menyerupai jiwa bela diri saya. Ini aneh bagaimana jiwanya tidak terkait dengan naga sama sekali meskipun garis keturunan drakonik yang kuat. Tapi itu tidak penting sekarang. Dia menatap lurus ke mata Wu Zhangkong. Yang penting adalah dia cukup kuat untuk mulai mempelajari keterampilan jiwaku. Hanya masalah seberapa banyak yang bisa dia pahami. Dragon Shocks the Heavens adalah yang pertama dari Nine Moves milik Divine Dragon saya. Jika dia bisa memahaminya, maka itu berarti dia memiliki bakat. Jika tidak, Zuosi berhenti. Sepertinya mengingat sesuatu. Lalu dia mendengus. Selain itu, jika aku tidak mengajarinya apapun, bajingan tak tahu malu Feng Wuyu akan merebutnya. Saya menelponnya kemarin dan Anda tidak akan percaya betapa sombongnya dia. Menanyakan apa yang telah saya lakukan untuk Wulin. Kita akan melihat siapa yang bisa memberikan yang terbaik untuk Wulin segera. Dia hanya Master Armor pertempuran 3 kata sekarang. Dia bahkan belum menjadi pandai besi ilahi. Mari kita lihat apakah dia berani bertarung denganku. Wu Zhangkong menarik wajah tak berdaya. Guru, Penatua Feng mengincar kemampuan menempa Wulin. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Zuosi mengerang. Omong kosong. Apakah Anda mengatakan saya tidak mengerti karakter bajingan tua itu? Dia benar-benar egois dan tidak melakukan apapun yang tidak menguntungkannya. Aku bahkan tidak percaya sedetik pun bahwa dia tidak memperhatikan garis keturunan khusus Wulin. Tapi Wulin paling cocok belajar di bawahku. Aku tidak peduli apakah dia juga memiliki jiwa bela diri tipe naga. Akan sangat menyebalkan jika bajingan itu mengajar Wulin juga. Jadi tidak peduli apa yang dikatakan bajingan itu. Wulin masih menjadi cucu saya. Oh, itu benar. Karena dia menerima Wulin sebagai muridnya. Dan Wulin adalah kakekku. Bukankah itu berarti aku yang lebih tua di antara kita? Zuosi tersenyum pada pikiran itu. Jejak asam tentang situasi ini benar-benar hilang. Pemandangan itu membuat Wu Zhangkong menganga. Sejak keduanya memasuki Akademi Shrek, Zuosi dan Feng Wuyu berusaha keras untuk yang lainnya. Keduanya menggunakan jiwa bela diri tipe naga tingkat puncak. Yang satu adalah naga api berkobar dan yang lainnya naga lapis baja kirmizi. Akibatnya, wajar bagi mereka untuk menjadi saingan. Kemudian, Feng Wuyu menyukai penempaan dan mengalihkan sebagian besar energinya untuk menjadi pandai besi. Kultivasinya tertinggal di belakang Zuosi dan dia segera ditekan oleh kekuatan saingannya. Merasa tidak puas, Feng Wuyu bersumpah untuk menjadi pandai besi ilahi dan membuat baju perang pertempuran 4 kata. Semuanya atas nama mengalahkan Zuosi. Terlepas dari ketenaran mereka sebagai naga kembar suci Shrek, keduanya jarang bersentuhan dengan cukup menarik. Dan membenci kesempatan langka yang mereka lakukan. Ditinggal sendirian di halaman depan, Tang Wulin membenamkan dirinya dalam ingatan naga Zuosi mengejutkan surga. Setiap gerakan bergerak dengan jelas ke dalam benaknya. Meninggalkan film yang menggembirakan baginya untuk dihidupkan kembali. Dia bahkan bisa mengingat bagaimana darah mengalir melalui telapak tangan Zuosi. Sisik merah muncul dari lengannya saat dia memukul. Dia menemukan sirkulasi esensi darah di dalam tubuhnya aneh setelah mereplikasi tindakan itu. Sedikit demi sedikit, esensi darahnya bergerak berlawanan dengan arah biasanya. Meskipun terasa canggung, dia tidak bisa melepaskan keinginannya untuk melepaskan kekuatan yang sama seperti Zuosi. Aku bisa melakukan itu. Aliran darah terbalik menjadi terkutuk. Tang Wulin mendorong telapak tangannya. Merasakan esensi darahnya berputar-putar menjadi kegilaan. Energi yang terkandung dalam mendidih saat berusaha melarikan diri. Efeknya mirip dengan tubuh naga emasnya. Ini bukan hanya teknik ofensif. Itu juga metode penanaman esensi darah. Jadi esensi darah bisa digunakan seperti ini juga. Sebelum dia menyadarinya, esensi darahnya meledak menjadi kemarahan. Dia berlipat ganda seolah-olah pisau telah menusuk ke perutnya. Hilang dan pusing. Dan dia tidak punya pilihan selain berhenti.
Tapi itu bukan untuk mengatakan bahwa dia tidak memahami pemahaman tentang naga mengejutkan surga. Dan sebagai hasilnya rasa lapar meningkat tajam. Setengah jam kemudian, Wu Zhangkong memahami arti menakutkan dari nafsu Tang Wulin yang meningkat. Tang Wulin membersihkan semua makanan di rumah Zuo Si sendirian. Meski begitu, rasa laparnya tidak puas. Dia pergi mengunjungi ruang makan setelah kembali ke pelataran luar. "Mengapa kamu begitu terlambat?" Feng Huyu berdiri di pintu masuk ruang makan. Tangan menggenggam di belakang punggungnya. "Selamat pagi guru. Apakah kamu menungguku di sini?" tanya Tang Wulin. Heran. Feng Huyu mengangguk. Menyerahkan sesuatu kepada muridnya. "Ambil ini. Ini kartu ruang makan. Apapun yang Anda beli dengan itu akan dibebankan langsung ke akun saya. Sekarang lanjutkan. Makan." Kartu itu hitam dengan ukiran perak. Beratnya juga banyak untuk ukurannya. Bahkan 10 kali lebih berat dari kartu perak dengan ukuran yang sama. Logam apa itu terbuat dari tebakan Tang Wulin kiri. Saat kakinya yang tertinggal meninggalkan pintu masuk, dia mendengar Feng Huyu berteriak. "Jadi Zuo Si adalah kakek buyutmu?" "Hah? Bagaimana kamu tahu?" Feng Huyu mengungkapkan senyum nakal. "Bagaimana bisa aku tidak? Sekarang cepatlah pergi makan." Dengan kata-kata ini, dia pergi, melindungi kartu baru itu sekilas. Tang Wulin bergegas ke ruang makan. Dia akan berperang melawan para koki. Semuanya gratis. Saya bisa makan sebanyak yang saya mau. Karena makan adalah metode penanaman baginya. Ia harus mengkonsumsi makanan bergizi sebanyak mungkin. Karena tidak memiliki poin kontribusi yang cukup, ia menahan diri pada waktu makan beberapa hari terakhir. Tapi tidak lagi. Dia kenyang seperti raja sekarang. Setelah meneror kafetaria beberapa saat lagi, Tang Wulin menyeret perutnya ke kelas tepat pada waktunya. Dia terlalu puas setelah makan. Praktis memancarkan aura kepuasan saat dia berjalan melewati pintu ruang kuliah. Namun, dia tiba-tiba dipukul dengan perasaan gelisah. Saat dia melangkah melewati pintu, keheningan mutlak berkuasa di ruang kelas dan semua mata tertuju padanya. Tang Wulin menghapus senyum puas dari wajahnya dan mengangguk tegas kepada teman-teman sekelasnya. Dia cepat-cepat berjalan ke kursinya. Xie mengikutnya saat dia duduk. "Apa yang terjadi dengan Anda? Kenapa kamu absen beberapa hari terakhir?" Tang Wulin mengernyitkan alisnya. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, dia merasakan tatapan tajam memasuki punggungnya. Dia berbalik. Itu Wu Siduo. Dia memelototinya dengan mata dingin. Tidak menutupi ketidakpuasannya sama sekali. Tang Wulin hampir mengalami serangan jantung ketika ia menyadari alasan pelototannya. Tepat setelah mereka memutuskan untuk membuat baju perang, dia menghilang selama 3 hari. 3 hari itu sangat berharga. Dia mengiriminya senyum minta maaf. Dia tahu ketidakhadirannya membuat semua orang tidak nyaman. Wu Siduo memutar matanya, memalingkan muka darinya. Dengan hal itu, Tang Wulin melirik Luo Guixing. Tetapi pemuda itu semua tersenyum seperti biasa. Dia tidak bisa menyatukan emosi sejati teman sekelasnya. "Mari kita mulai membahas rencana desain baju tempur kita." Semua orang sudah memilih logam yang ingin mereka gunakan. Gu Yue berbisik di telinganya. "Kamu harus mulai bekerja, Wulin. Saya harus menyelesaikan desain untuk baju besi tangan kanan semua orang segera." Aku tahu. Saya minta maaf. Saya sudah merepotkan kalian semua. Saya akan menempa logam semua orang hari ini," kata Tang Wulin. Hampir tersandung kata-katanya. "Kamu menerobos?" tanya Gu Yue heran. Suara masih rendah. Tang Wulin menghadapnya. Mata terbelalak. "Kau bisa beritahu?" Gu Yue mengangguk. "Auramu berbeda dari sebelumnya. Jelas bahwa Anda telah mencapai level yang lebih tinggi. Kamu punya 3 dering sekarang, kan?" Tang Wulin menjawab sambil tersenyum. "Wow, Kapten. Kamu menerobos juga." Meskipun Tang Wulin dan Gu Yue saling berbisik, Su Xiaoyan masih mendengar dari kursinya di sebelah kursi Gu Yue. Dia memiliki sepasang telinga yang bagus. "Apa maksudmu, terlalu?" Tang Wulin terkejut menemukan Su Xiaoyan dalam semangat tinggi. Su Xiaoyan menyeringai. Gelombang kepuasan menari darinya. "Saya menerobos ke peringkat 32 hari lalu. Saya merasa luar biasa. Besok adalah hari istirahat.
Jadi Big Sis Gu Yue berjanji akan membawaku untuk mendapatkan jiwa roh baru. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Bersambung.